Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pembahasan tentang ini salah satu bab di buku saya ya, di persiapan menghadapi uji kompetensi seri KMB ini. Kalau mau nanti pesan bukunya silahkan di komen aja lah ya. Kemungkinan bukunya nanti cetaknya udah jadi nih, nanti silahkan, nanti ada diskon lah tuh 10% ya bagi 100 pemesan pertama boleh. Oke, sebelum ini jangan lupa lah ya, boleh di share ya bagi yang membutuhkan mungkin ya, supaya bisa ngebantu kawan-kawan yang lain eh, dalam mempersiapkan uji kompetensi ya, mau yang retaker ataupun yang first taker, yang nurse, yang D3, silahkan bagikan aja di grup kelas masing-masing ya, supaya bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat, membantu kalian dalam mempersiapkan ya, uji kompetensi. Oke, kita lanjut di gangguan fungsi sistem pencernaan. Oh, jangan lupa like sama tanda loncengnya, biar kalau ada uploadan baru tentang dari saya itu bisa segera langsung ditonton. Oke, jadi kembali ke untuk gangguan sistem pencernaan, kasus-kasus diagnosa medis yang muncul di gangguan sistem pencernaan biasanya adalah pertama appendicitis ya, appendicitis. Oke, pertama kalian harus tahu dulu appendicitis itu tanda gejalanya ya, keluhannya seperti apa. Biasanya kalau diagnosa appendicitis di vignette muncul pasiennya mengeluh tidak nafsu makan, mual muntah, konstipasi, dan yang paling sering adalah ini, nyeri. Kalau nyerinya skalanya lebih dari intinya kalau nyerinya berat gitu kan, maka langsung ambil. Kalau ditanya masalah keperawatan ya nyeri. Kemudian khas nyerinya, nah ini biasa di pertanyaannya di pengkajian. Khas nyeri pada appendicitis ini, ingat nyerinya adalah nyeri tekan di kuadran kanan bawah atau di titik McBurney. Oke, itu ya. Oke, lanjut. Penyebabnya sebenarnya tidak diketahui pasti, tapi bisa jadi makanan atau sembelit. Oke. Nah, kemudian tes diagnostik untuk memastikannya, biasanya pasien dengan appendicitis dia amilasenya meningkat. Oke, amilasenya meningkat dan WBC-nya juga meningkat. Oke, masalah keperawatan utama yang sering muncul pada appendicitis kalau ditanya biasanya kebanyakan adalah yang diangkat nyeri prabedah, dengan tadi catatannya skala nyerinya berat gitu ya, lebih dari 5. Kemudian nutrisi kurang dari kebutuhan. Kalau nutrisi kurang dari kebutuhan, tanda dan gejalanya selain anoreksia, mual muntah, eh, ada data berat badan, penurunan berat badan 10% dari normal. Kemudian resiko infeksi. Kemudian intervensi keperawatan utamanya, oke, istirahatkan pasien, bed rest, dengan kemudian posisikan pasien dengan posisi berbaring dan lututnya ditekuk. Itu kalau prabedah ya, sebelum kalau nyerinya itu. Jadi posisikan pasien dengan lututnya ditekuk. Kemudian kalau post op-nya, pasiennya mobilisasi bertahap pasca bedah. Gitu ya. Biasanya datanya di sini adalah ada apa ya? Perbedaan tensi antara tidur dan berdiri kayak gitu. Tindakannya ya mobilisasi bertahap pasca bedah. Kemudian kolaborasi appendektomi, oke, tindakan kolaborasinya. Kemudian laparoskopik itu pemeriksaan nanti. Kemudian kalau masalahnya adalah kekurangan cairan, biasanya dikasih terapi intravena. Tandanya ya tanda dehidrasi. Kemudian kasih analgetik kalau nyerinya nyeri hebat. Jadi kalau skala nyerinya hebat, tadi nyerinya di atas 5,
Apa tindakannya? Tindakan kolaborasinya yang dikolaborasikan adalah beri analgetik. Oke, gitu ya. Kemudian yang biasa muncul masalah diagnostik di vignette untuk pencernaan adalah tipes abdominalis. Oke, lokasinya flak di viari usus halus itu nggak akan ditanya sih. Sebab utamanya infeksi melalui makanan biasanya gitu ya. Eh, Jarang sih ditanya. Yang ditanya biasanya ini tes yang dilakukan. Tes apa kalau tipoid? Tes Widal. Dikatakan ini adalah adanya peningkatan titer 4 kali lipat selama 2-3 minggu. Tandanya ini biasanya masalah keperawatan tipus abdominalis atau tipoid, biasanya yang diangkat adalah hipertermi biasanya ya. Jadi gejala yang sering dimunculkan biasanya datanya tunggal nih. Gejalanya adalah demam tinggi. Oke. Di malam hari dan mulutnya kotor. Masalah keperawatan utamanya tuh hipertermi biasanya ya. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, biasanya tadi ada data penurunan berat badan. Kemudian resiko infeksi, intervensi utamanya pengaturan diet dan pembatasan aktivitas. Oke. Selanjutnya adalah sirosis hepatis. Sirosis hepatis. Oke. Penyebabnya ini yang harus diperhatikan kalau di hepatitis dan sirosis hepatis adalah terutama hepatitis ya. Penyebab hepatitis, penyebabnya adalah virus hepatitis A, B, C, D, E. Biasanya yang ditanya adalah cara pencegahannya gitu ya. Atau kadang harus diperhatikan port de entrée atau cara masuk dari virus hepatitis. Cara penularan. Kalau hepatitis A biasanya dia melalui makanan minuman yang terkontaminasi virus atau melalui foodborne dan feses. Jadi pencegahannya ya tadi cuci tangan dulu setelah dari kamar mandi atau sebelum menyiapkan makanan atau sebelum makan, kayak gitulah. Kemudian jaga makanannya, pengolahan makanan tetap bersih kayak gitu ya. Kalau hepatitis B dia melalui jarum suntik parenteral, darah atau kontak seksual atau sekret. Kalau hepatitis C sama kayak hepatitis B, sama parenteral ya, lewat transfusi darah, lewat darah atau serum bisa, lewat transfusi atau kontak seksual. Hepatitis D juga sama kayak hepatitis B ya, parenteral juga, darah, kontak seksual, sekret. Hepatitis E sama kayak hepatitis A melalui fekal dan oral. Oke. Biasanya sering terjadi pada pasien dengan penyakit autoimun dan alkoholisme. Di pengkajian biasanya ditemukan pasiennya nyeri perut. Oke. Konstipasi, diare, kadang muncul kekurangan volume cairan gitu ya. Tandanya ya tadi ada derajat dehidrasi, ada tanda dehidrasinya. Cepat lelah dan lemah, kekuningan ini khas banget nih. Mual muntah, kemudian lingkar perutnya meningkat, ada asites, dan pada perkusi kita ditemukan shifting dullness. Nih, sering ditanya ya hasil pengkajiannya. Kemudian kalau pasiennya hepatitis, sirosis hepatis, hasil labnya apa yang meningkat? SGOT, SGPT-nya biasanya meningkat. Kemudian albuminnya menurun, makanya pasiennya mengalami asites. Elektrolitnya menurun, HbHCT-nya juga menurun. Masalah keperawatan utamanya bisa defisit nutrisi. Tadi tandanya harus ada penurunan berat badan. Hipertermi datanya biasanya tunggal, hanya suhunya aja yang tidak normal. Kelebihan volume cairan harus ada derajat udem dan asites. Ketidakefektifan pola napas harus ada data penggunaan otot bantu napas. Resiko injury bisa jadi, sama kekurangan volume cairan juga bisa jadi tuh dari diarenya ya. Tindakannya apa yang dilakukan? Kolaborasi transfusi darah karena HbHCT-nya menurun ya tadi ya. Oke, ingat pada pasien yang dilakukan transfusi darah, hati-hati, ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama adalah jangan lakukan transfusi kalau pasiennya hipertermi. Kedua, pada saat transfusi kalau ada reaksi alergi berat maka segera hentikan
transfusi kayak gitu ya. Kemudian batasi cairan, kemudian dikasih terapi cairan. Di sini koloid albumin ya, untuk menahan supaya tidak terjadi udem ya. Kemudian batasi natrium, dietnya rendah protein. Nah ini kalau untuk nutrisinya, natriumnya dibatasi, pasiennya rendah protein. Kaji status pasien enggak jarang, ini status kesadaran kalau pasiennya tidak sadar. Kemudian ini nih. Kalau pasiennya peningkatan amoniak tadi dietnya maka harus rendah protein kayak gitu muncul. Kemudian diare. Diare ini diagnosa medis iya, diagnosa keperawatan juga muncul. Untuk membedakan di antara kita ngangkat diare dan kekurangan volume cairan, kalau diare datanya hanya sampai sini aja sih. Ya. Tapi kalau sudah ada datanya ini, tanda dehidrasi, mata cekung, kulit mukosa bibir kering, penurunan kesadaran, maka kita ambil itu kekurangan volume cairan. Gitu ya. Ya. Masalah keperawatannya ada dua, diare sama kekurangan volume cairan. Tindakannya terapi cairan, dikasih cairan, dan monitor intake output. Oke, untuk lihat derajat dehidrasi, ada derajat dehidrasinya tanpa dehidrasi, dehidrasi ringan sampai sedang, sama dehidrasi berat. Kata kuncinya kalau tanpa dehidrasi pasiennya masih belum ada gejala ya, belum ada gejala, turgornya masih bagus. Kalau dia dehidrasi ringan sedang, mulai matanya mulai cekung, pasiennya gelisah, gitu kan. Tapi ada rasa haus. Tapi kalau sudah berat dia sudah malas minum ya. Oke, yang paling ekstrim sih ini sih kesadarannya ya. Kalau dehidrasi berat pasiennya sudah nggak sadar biasanya ya. Turgornya juga lambat kembali. Kemudian bagaimana kita memenuhi kebutuhan cairan pada pasien yang dehidrasi? Kalau pasiennya kurang dari 10 kg, maka cukup aja dikali 100 berat badannya per hari. Kalau berat badannya antara 11 sampai 20, jadi 1000 ditambahkan dengan 50 dikali dengan berat badan, 50 dikali antara berat badan dikurangi 10. Kalau lebih dari 20, 1500 ditambah 20 dikali berat badannya yang dikurangi dengan 20. Kayak gitu ya. Kemudian peritonitis. Peritonitis biasanya karena dia infeksi bakteri atau bisa karena trauma. Temuannya pada pasien peritonitis adalah pada saat perkusi ditemukan abdominal resonan dan timpani gitu ya. Kemudian ada distensi abdominal dan bunyi bising ususnya menurun. Ingat peritonitis ini ya. Nah, ingat urin output turun dan ada demam. Diagnosis teksnya WBC-nya biasanya meningkat. Nursing diagnosisnya biasanya pasiennya cemas, nyeri akut, kekurangan volume cairan gitu ya. Kemudian intervensinya biasanya karena nyeri dikasih nyeri hebat. Kalau nyeri hebat kasih kolaborasi analgetik. Kalau kekurangan volume cairan dikasih terapi cairan. Itu sih, ini juga untuk cairan, ini juga untuk cairan gitu ya. Tergantung dari masalah keperawatan di vignette-nya. Untuk diagnosa keperawatan yang sering muncul, defisit nutrisi, oke, tadi harus ada ini nih, data mayornya. Ya, berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Kemudian ada juga diagnosa biasanya berat badan lebih ya. Berat badan lebih. Yang dilihat adalah IMT ya biasanya. IMT-nya lebih dari 25 kg per meter persegi gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian diare, tadi diare sudah kita bahas, tandanya ya sampai BAB lebih dari 3 kali sehari, konsistensinya cair gitu ya. Kalau
hipovolemi, tandanya ini nih, ini yang harus ada ya. Kalau nadinya lemah, tekanan darahnya turun, eh, eh, heart rate-nya meningkat gitu ya. Ada tanda dehidrasi, membran mukosanya kering, volume urunnya menurun, kayak gitu ya. Oke, kemudian tekanan nadinya menyempit gitu ya. Kemudian kalau hipervolemi harus ada derajat udem. Nah, ada udem ya. Kemudian peningkatan JPP ya, kayak gitu. Kemudian kalau prosedural untuk pemenuhan cairan, bagaimana kita memenuhi kebutuhan cairan? Biasanya yang ditanya adalah tetes per menit yang ditanya ya. Ya, rumusnya jumlah cairan yang dibutuhkan dibagi dikali faktor tetesan dibagi berapa dia habis dikalikan dengan menit gitu ya, kayak gitu. Contoh 500 cc harus habis dalam 10 jam. Jadi 500 cc kan 10 jamnya tadi, ini waktu ya, harus habis dalam 10 jam dikalikan dengan menitnya 60, faktor tetesnya 20. Jadi 16,6 tetes. Gitu ya. Sama sih untuk dewasa ya sama untuk dewasa ya, faktor tetes juga ya. Tapi ada rumus cepatnya. Ya, syaratnya kalau pakai rumus cepat kayak gini ya. Jumlah kebutuhan yang dibutuhkan itu habis dibagi 500, sama dia harus habis dalam 24 jam gitu ya. Contoh kayak gini. Dia membutuhkan misalkan 1500 misalkan. 1500 itu kan 3 pelabot ya. 1500 bagi 3 5 kan. Maaf, harus habis dibagi 500, maaf, 1500 bagi 500 kan 3. Nah, 3 dikalikan dengan 7, jadi 21 tetes per menit gitu ya. Oke, kemudian prosedural untuk NGT. Yang paling penting sih di NGT adalah biasanya memastikan ini nih yang ditanya ya. Memastikan selang sudah masuk atau belum gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas satu-satu ya kita ini. Inform consent, indikasi pemasangan NGT, prosedur meminta persetujuan, menyiapkan peralatan, cuci tangan, posisikan pasiennya pas setengah duduk ya. Posisinya harus biar tidak ada aspirasi ya. Dan kepalanya sedikit ditekuk ke depan ya. Head roller kalau pasiennya sadar ya. Kalau tidak sadar ya harus ditinggikan juga ya setengah duduk ya. Kalau sadar pasiennya harus ditekuk ke depan, dagu menempel ke dada gitu ya. Kemudian posisikan pasien dalam posisi terlentang. Kalau pasiennya nggak sadar ya, kalau pasiennya nggak sadar terlentang tadi ya. Kalau sadar setengah duduk semi roller. Kemudian lakukan pengukuran. Cara ngukurnya bisa dari telinga ke hidung, atau hidung ke telinga, telinga ke PX, atau dari dahi ke PX boleh. Oleskan jeli, kemudian masukkan NGT secara perlahan, suruh pasiennya menelan. Kalau ada tanda pasiennya sesak napas, sianosis, segera cabut kayak gitu ya. Kemudian setelah masuk sampai batas, nah biasanya pertanyaan kayak gitu. Setelah masuk sampai batas baru menguji letak NGT sudah sampai lambung atau belum, dengan bisa pakai wustes, bisa memasukkan selang ke air, ada gelembung atau enggak kayak gitu ya, wustes. Nah, kemudian melakukan fiksasi, menyambungkan NGT dengan botol penampung atau ini nutrisi boleh, membuang handscoon, tempat sampah medis, cuci tangan, dokumentasi.
Nah, kemudian perawatan kolostomi biasanya yang posisi tidurnya supin biasanya terlentang ya. Yang sering yang penting adalah ini, nah, lihat prosedural kerja yang ditanya sih biasa di prosedural kerja ya. Oke, sarung tangan, cuci tangan, sarung tangan, letakkan perlak, bengkok. Ini nih, observasi produk stoma dulu ya. Oke, warna, konsistensi, kemudian buka kantong kolostomi, hati-hati gitu ya, meletakkan kolostomi bag dalam bengkok, kemudian observasi kulit stoma ini ya yang sering muncul ini, kemudian bersihkan kolostomi, keringkan zinc, menyesuaikan lubang kolostomi dengan stomanya. Itu paling udah sih, itu biasanya yang sering ditanyakan. Oke, itu sekilas materinya. Sekarang kita coba jawab soal latihannya. Yuk. Apakah pengkajian lanjutan pada kasus tersebut? Yang ditanya adalah pengkajian lanjutan. Kita harus tahu masalahnya. Oke, tekniknya kan baca lead in dulu baru vignette gitu kan. Pengkajian lanjutan. Laki-laki usia 46 tahun, penyakitnya pasiennya peritonitis ya. Ingat peritonitis tadi biasanya perkusi ya. Perkusi sama apa? Di sini sama bising usus juga dia menurun ya. Hasil pengkajian nyerinya 6, sudah ada skala nyeri gitu ya. Wajah menyeringai. Oke, peritonitis biasanya dia bising ususnya menurun ya. Kalau distensi perut ini hepatitis nih ya, mual muntah. Yang khas untuk peritonitis biasanya dia bising ususnya menurun. Nomor 2, pengkajian lanjut pada kasus tersebut. Perempuan 30 tahun, penyakit dalam, apendisitis. Tadi ingat apendisitis itu pasiennya nyeri ya, mengeluh nyeri perut kanan bawah. Oke, nyeri skala 7. Nah, pengkajian lanjutnya ya apa sih, nyeritakan untuk memastikan, nyeritakan pada titik McBurney, kuadran kanan bawah. Nah, biasanya untuk ya tadi yang sudah dibahas gitu ya. Nomor 3, masalah keperawatan pada kasus apa? 22 tahun, lokasi operasi. Oke, skala nyerinya 6. Skala nyeri 6 udah jelas ya, nyeri akut. Nomor 4, apakah tindakan selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? Tindakan sebelumnya apa? Kolostomi telah penuh, sudah melepas kantung sambil mengencangkan kulit, mengusap sisa feses, perawat cuci tangan. Ya udah, ini mah tinggal membersihkan stoma, kan sudah semua ya, ininya tinggal dibersihkan gitu. Oke, next. Apa tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? Ileus paralitik, dipasang kolostomi, akan melakukan kolostomi. Jelaskan prosedur sudah, handscoon sudah, buka kantong kolostomi sudah ya, tinggal kaji stoma dan kulit sekitar stoma. Sesuai prosedurnya kan kayak gitu ya. Oke, next. Evaluasi pada kasus tersebut. Kalau ditanya evaluasi harus tahu masalah keperawatannya apa. Kita lihat masalahnya apa. Diare, kemudian lemas BAB 8 kali, konsistensi encer, terdapat lendir, tekanan darah menurun, nadi normal, napas normal, suhu meningkat. Hanya di sini disebut keseimbangan cairannya minus 600. Berarti masalah keperawatannya adalah kekurangan volume cairan. Jadi evaluasinya apa? Kebutuhan cairan terpenuhi. Sep. 7. Komplikasi yang terjadi pada kasus tersebut, komplikasinya apa? Hasil pengkajian operasi hari ke-7, ada nyeri pada daerah operasi saat batuk,
ada cairan berwarna kemerahan pada balutan ureter. Oke, dehisen udah jelas ya ini mah ya. Oke. 8. Bagaimana jenis nyeri yang sesuai dengan diagnosa? Jenis nyeri ya, ke rumah sakit dengan pankreatitis akut. Oke, pankreatitis akut eh beda dengan ini nggak belum kita bahas ya. Pankreatitis ya di atas nggak ada ya. Kalau pankreatitis ya nyeri berat terus menerus pada area epigastrium menjalar ke punggung. Oke. Kemudian 9, instruksi mana yang dapat diberikan kepada klien untuk mempertahankan asupan nutrisi yang cukup? Hepatitis ya, kehilangan nafsu makan, kehilangan selera makan. Oke, tingkatkan asupan cairan termasuk jus. Oke, betul. Hepatitis ini jus ya. Apa bagusnya beri-berian kayak gitu. 10, pengkajian paling menunjukkan kejadian perforasi lambung. Oke, perforasi lambung mah ini perut kaku kayak papan. 11, efek terapinya apa nih? Oh, pankrealipase. Pankreatitis ya, pada pankreas ini. Biasanya stetoroknya menurun ya, perbaikan stetoroknya. Jarang sih ini. Muncul dari mana ya ini soal? Oh, NCLEX. Diet yang harus diresepkan perawat kepada klien. Pasiennya sirosis, amonianya tinggi. Tadi saya bilang kalau sirosis amonia tinggi dia terendah protein. Platus bau kolostom klien ininya apa intervensi perawat yang benar ya. Pasiennya dilakukan kolostomi baru dibuat 2 hari yang lalu gitu ya. Platus bau ya normal diharapkan kan baru 2 hari, hari kedua ya. Oke. 14, tindakan perawat mana yang paling tepat untuk dilakukan? Apa nih tindakannya? Oh, melakukan enema ya, sudah cairan. Mengeluh nyeri dan kelam pelut. Oke, berarti cairannya sudah dimasukkan ya. Jadi tahan cairannya ya, klem selang enema selama 30 detik ya. Kalau ada ini, ada nyeri dan kram. Klem dulu, kemudian dipelankan. 15, data pengkajian. Pasiennya pankreatitis akut. Akan memonitor ileus paralitis. Ya, tanda ileus paralitis apa? Nggak bisa platus atau kadang bising ususnya tidak terdengar, nurun ya. Manakah intervensi keperawatan yang paling tepat? Intervensi ya, mengkaji luka dari ruang operasi, post op, perineal abdominal, terlihat ada pengeluaran serosanguinosa dari lukanya. Intervensinya ya karena gangguan integritasnya ganti balutan. 17, prioritas pengkajian pasiennya apa? Obstruksi usus, dikasih NGT. Penutupan selang setiap 2 jam selama 1 jam. Nah, petugas perawat diminta untuk melepaskan selang NGT. Prioritas pengkajian kalau untuk melepas cek dulu ada bising usus atau tidak. Pastinya kan post op ya. Oke. 18, intervensi keperawatan yang harus dilakukan. Intervensi, kita harus tahu masalahnya dulu. Mengeluh diare, perut tegang, bising usus meningkat, diare. Turgor kulit tidak elastis, berarti masalahnya adalah cairan. Maka intervensi keperawatannya pasang cairan intravena. Ya. 19,
Apa kriteria hasil? Tipoid ya, tipoid biasanya hipertermi. Nih di sini suhu tubuh, oke datanya tunggal ya, hipertermi aja. Jadi kriteria hasil karena dininya hipertermi, maka evaluasinya ada kriteria hasilnya adalah suhu tubuh menurun. Oke, itu saja mungkin Kak untuk sistem pencernaan. Nanti kita lanjut untuk sistem saraf perilaku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share ke teman-teman yang lain supaya bisa belajar bareng-bareng. Eh, Sekian dulu dari saya. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya.